Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini izinkan saya membagikan suatu amalan zikir yang khasiat dan kegunaannya sangat banyak sekali. Terlebih halnya meminta rezeki. Amalan ini diijazahkan dari Imam Hasan Al-Basri, murid sahabat-sahabat Nabi diantaranya yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang beliau sendiri dijuluki sebagai pintunya ilmu oleh Rasulullah SAW. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama sufi dari kota Basrah yang sejak kecil sudah mendapat ilmu dari banyak sahabat. Pernah suatu ketika beliau masih kecil, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mendoakan dirinya, "Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada Hasan kecil ini dan buatlah umat mencintainya." Sementara Abu Qatadah Al-Adawi mengatakan, "Wajib bagi kalian belajar kepada Syekh Hasan Al-Basri. Demi Allah, aku melihat Hasan Al-Basri sangat mirip pendapatnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab." Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa tidak ada suatu amalan yang tidak mustajab. Semua amalan itu akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih amalan tersebut berasal dari Nabi, sahabat, dan waliullah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Surat Al-Ghafir ayat 60. Terlebih lagi jika amalan yang kita baca terdapat bacaan Asmaul Husna di dalamnya, yang tentunya sangat disukai Allah. Pernah suatu ketika Nabi mendengar seorang berdoa, "Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, yang Maha Tunggal, yang bergantung padanya segala sesuatu. Engkau yang tidak beranak dan tidak pula diberanakan, serta yang tiada sesuatu yang setara dengannya. Mendengar doa tersebut, Rasulullah SAW lalu berkata, orang itu memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi, dan jika digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kadang suatu amalan kita tidak kunjung terkabul? Hal itu kembali kepada diri kita. Bagaimana cara kita dalam mengamalkan suatu amalan? Sangat penting untuk kita ketahui dari mana asal amalan yang kita baca, termasuk tingkat derajat kedudukannya di sisi Allah. Sanad ijazah amalan dan sikap kita ketika membaca suatu amalan maupun sikap setelahnya. Abah Guru Sekumpul menyarankan di saat kita mengamalkan suatu amalan, misalnya amalan wali kutub, Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummati Sayyidina Muhammad. Jika kita mengamalkan amalan tersebut, perlu ditekankan dan diamalkan dalam sehari-hari. Kita harus siap mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama umat. Harus saling kasih sayang kepada sesama umat. Harus siap menutupi aib dan kekurangan sesama umat. Dan harus menyenangkan hati semua umat Nabi SAW. Jadi saran dari Abah Guru Sekumpul, sikap kita dalam mengamalkan suatu amalan tak hanya dalam sholat. Di luar sholat kita harus mengamalkan makna dari amalan tersebut. Dan amalan yang diajarkan Imam Hasan Al-Basri, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Zattul, Ya Allah. Artinya, ya Allah yang maha mulia, yang maha pemberi, dan yang maha berkuasa, wahai Allah. Di saat kita membacanya, sangat perlu ditekankan dalam hati kita makna bacaan tersebut. Ya Karim, yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia daripada Allah. Ya Wahhab, pemberi terbaik adalah Allah, tempat kita meminta dan memohon pertolongan.
Ya Zat Tauli ya Allah, hanya Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Adapun khasiat dan kegudaannya tentu sangat banyak sekali. Di antaranya barang siapa yang berzikir dengan nama-nama tersebut, yang pertama Allah akan memberikan kenikmatan zahir dan batin dalam segala hal di atas kebutuhannya. Syekh Abu Abdullah Al-Kufi, salah seorang ulama yang mendapat julukan mataharinya ulama, berkata, orang yang berzikir dengan nama Al-Karim, Al-Wahhab, Zat Tauli akan mendapatkan kelebihan dalam segala hal, dan Allah akan memperluas atau memperbanyak kenikmatan zahir dan batin kepadanya. Yang kedua, mendapatkan keberkahan yang tiada tara, ilmu yang banyak, rezeki yang berlimpah-limpah di atas kebutuhan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Imam Ahmad bin Ali Al-Bani, penulis kitab Samsul Ma'arif, berkata, adapun asma Allah Al-Karim, Al-Wahhab, Zat Tauli itu, jika seseorang berzikir dengan asma-asma tersebut, maka Allah akan memberikan kepadanya keluasan rezeki dan ilmu yang tidak dapat dibayangkan oleh benaknya, saking luas dan banyaknya, dan orang itu tidak tahu dari mana Allah memberinya dan bagaimana Allah mencurahkan rezekinya. Dan barang siapa yang menulisnya dalam kantong atau dompet, lalu meletakkan uang di dalamnya tanpa mengukur atau menghitungnya, kemudian membelanjakannya, maka uang itu tidak akan habis walau belanja berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Yang ketiga, Allah akan memberinya rezeki yang banyak tanpa susah payah. Hidupnya tak pernah tersentuh kefakiran dan selalu mendapat kegembiraan dengan cara yang paling mudah dan ringan. Imam Ahmad bin Ali Al-Bani dalam kitab Mambaul Usulil Hikmah, beliau berkata, adapun asma Allah, Ya Karim, itu barang siapa yang melanggengkan zikir dengan asma tersebut, maka Allah akan memberinya rezeki banyak tanpa susah payah, tak pernah tersentuh kesulitan, kefakiran, dan selalu mendapat kegembiraan dengan cara yang paling mudah dan ringan. Apalagi kalau asma Al-Karim digabung dengan Al-Wahhab, Zat Tauli ya Allah, itu merupakan keajaiban yang sangat luar biasa. Bila orang yang lambat rezekinya lalu berzikir dengan asma-asma tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya rezeki yang banyak tanpa terasa. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan menambah keberkahan hidup kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saran pribadi dari kami agar selalu mengingat sholawat Sallallahu ala Muhammad. Dengan sholawat segala urusan akan jadi mudah, rezeki bertambah dan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.